Akhirnya Presiden Prabowo Subianto membela Bapak Tri Sutrisno. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai tanda-tanda alamat bahwa Jokowi dan Gibran akan segera berakhir. Mengapa? Karena sudah saatnya lah Pandawa akan menguasai Indonesia. Karena sebelumnya Kurawalah yang menguasai Indonesia. Bala Kurawa yang jumlahnya sangat banyak sekali telah menguasai Indonesia. Sedangkan para Pandawa yang hanya 5 orang tersisih suaranya. Oleh sebab itulah syukur alhamdulillah Indonesia sudah mulai ada cahaya. Kegelapan sudah mulai sirna sedikit demi sedikit. Karena mayoritas rakyat Indonesia ini harus segera tahu mayoritas rakyat Indonesia bahwa para jenderal purnawirawan TNI itu bukan orang-orang sembarangan yang mudah disepelekan. Mengapa? Nah, jangankan para jenderal purnawirawan TNI, para mantan perwira tinggi TNI, lawang para bintara dan bahkan para tamtama saja adalah manusia-manusia pilihan di negeri ini. Mengapa mereka disebut manusia-manusia pilihan? Ya karena mereka ketika hendak mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia tidak sembarangan. Mereka harus memenuhi syarat-syarat khusus yang harus mereka penuhi semua. Seleksi sangat ketat, syarat-syarat khususnya yang harus mereka penuhi semua. Syarat-syarat khusus yang sangat ketat. Nah, kemudian setelah mereka lolos dan diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, mereka harus kuat mental, harus bersabar, harus teguh pendirian. Mereka menerima pendidikan yang sangat ketat dan disiplin. Sangat ketat dan disiplin luar biasa. TNI adalah manusia-manusia pilihan di negeri ini. Bukan sembarang orang, apalagi preman-preman yang seenaknya bisa diterima di mana saja. Sekali lagi bahwa rakyat Indonesia ini harus tahu dan paham. Jangan sembarangan menghina TNI seenaknya. Anggota TNI itu, mohon maaf ya, ini adalah manusia-manusia yang terdidik, yang terlatih, disiplinnya luar biasa. Nah, setelah itu mereka bertugas mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Mereka, Masya Allah, orang-orang yang kebanyakan mayoritasnya ikhlas. Cobalah lihatlah para anggota TNI itu. Enggak seperti, mohon maaf ya, kita bandingkan sedikit nih, enggak seperti para anggota Polri. Para TNI itu manusia-manusia yang rata-rata ikhlas. Walaupun toh ada yang namanya oknum-oknum yang berbuat culas curang, itu ada yang namanya manusia. Tetapi mayoritasnya TNI itu adalah manusia-manusia pilihan yang terdidik. Ini mayoritas yang harus kita tahu dan harus kita sadari. Lah kok mereka mau dihina, dilecehkan begitu saja? Maka kami Al-Fakir Taum Alim sebagai salah satu rakyat Indonesia tidak akan terima. Kami akan membela TNI. Bravo TNI, jaya, jaya, jaya. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, mari move on. Jangan terlalu fanatik buta. Sekali lagi, jangan terlalu fanatik buta kepada sosok-sosok tertentu, pada tokoh-tokoh tertentu. Tetapi fanatik butalah kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu akan selamanya. Sedangkan kalau fanatik buta hanya kepada sosok-sosok tertentu, manusia itu gantian. Gantian gak akan selamanya si A itu berjaya terus-menerus, tidak. Tetapi kalau kebenaran itu dituntut mulai dunia sampai akhirat. Oleh sebab itulah sekali lagi, cerdaslah dalam berpolitik. Kita ingin membangun bangsa dan negara bareng-bareng. Tidak bisa hanya mengandalkan 1-2 orang saja, tidak bisa.
Jadi rakyat Indonesia itu hanya berandai-andai datangnya Ratu Adil, Satrio Piningit, Satrio Pinilih, hanya 1-2 orang, tidak bisa. Enggak bisa. Makanya tatkala misalnya nih Nabi Muhammad SAW itu kan orang yang paling hebat. Tetapi kalau seandainya beliau sendirian, misalnya tanpa dibantu oleh istrinya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah dengan hartanya, dengan keberaniannya, dengan pengalamannya dan keteguhannya. Kemudian Rasulullah SAW dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibantu oleh Sayyidina Ali tatkala itu saat masih muda belia. Kemudian setelah itu dibantu oleh paman beliau yaitu Abbas, dibantu oleh paman beliau Sayyidina Hamzah yang sangat pemberani, dibantu oleh banyak sahabat-sahabat yang hebat. Jadi tidak bisa kita mengandalkan hanya 1 orang membenahi semuanya, tidak akan bisa. Oleh sebab itulah mari kita mulai berpikir, siapkan diri kita masing-masing menjadi manusia-manusia yang hebat. Nah, kita bisa melihat TNI. Makanya kami sangat mendukung sekali program dari Kang Deddy Mulyadi. Anak-anak yang nakal itu akan dididik dengan cara semi militer, nggak akan militer penuh, nggak akan. Yang namanya anak-anak kan bukan menjadi tentara. Jadi anak-anak yang nakal-nakal itu memang sudah saatnya harus dididik semi militer, disiplin militer, tetapi tidak akan full. Nggak akan full seperti para anggota TNI, nggak akan kuat. Oleh sebab itulah kita dukung Kang Deddy Mulyadi juga untuk programnya anak-anak yang nakal sekolah itu, anak sekolah yang nakal bisa kerjasama dengan TNI agar anak-anak sekolah yang nakal itu bisa dididik kedisiplinannya, bisa disiplin. Ya, didikannya kan sekali lagi ya semi militer, nggak akan militer full. Nah, mohon maaf ya, sekarang aja polisi-polisi itu juga didikannya ya seolah-olah mirip semi militer itu, enggak militer full. Nah, sedangkan kalau TNI ini adalah orang-orang yang benar-benar terdidik, yang benar-benar kuat raga, sukma, nyawa, benar-benar kuat secara mental, spiritual. Nah, tiba-tiba mereka setelah berpengalaman kemudian mereka pensiun menjadi para purnawirawan. Loh, kok seenaknya bangsa Indonesia menghina, kan aneh itu, aneh. Oleh sebab itulah harus diketahui nih, jangankan jenderal ya kan, purnawirawan jenderal. Sekali lagi, jangankan purnawirawan jenderal, lawang purnawirawan dari Bintara dan Tamtama saja itu manusia-manusia yang terdidik, manusia-manusia pilihan. Oleh sebab itulah mari kita doa bersama-sama, semoga Indonesia semakin jaya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.